Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi bin Hafiz, mahasiswi Fisika Universitas Lampung dengan NPM 231704151. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sensor, karakteristik sensor, serta prinsip sensor terkait dengan fisika. Sensor merupakan perangkat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur berbagai fenomena fisik, kimia, dan biologis. Sensor mendeteksi dan merespon berbagai perubahan fisik dan kimia, kemudian mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diukur atau diinterpretasi. Sensor berfungsi sebagai jembatan yang dapat menghubungkan antara dunia fisik dan dunia digital. Klasifikasi sensor dibagi menjadi 3, yaitu klasifikasi sensor berdasarkan prinsip kerja, klasifikasi sensor berdasarkan sifat sinyal, dan yang terakhir adalah klasifikasi sensor berdasarkan aplikasi. Sensor dapat diklasifikasikan berdasarkan prinsip kerjanya, seperti sensor resistif, sensor magnetik, sensor optik, dan sensor akustik. Kemudian berdasarkan sifat sinyal, sensor juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat sinyal yang dihasilkan, seperti sensor analog dan sensor digital. Kemudian, klasifikasi sensor berdasarkan aplikasi. Sensor dapat diklasifikasikan berdasarkan aplikasi yang ditujukan, seperti sensor suhu, sensor tekanan, sensor jarak, dan sensor kimia. Kemudian karakteristik sensor. Yang pertama, kepekaan, di mana kemampuan sensor untuk merespon perubahan dalam besaran yang diukur. Kemudian linearitas, di mana derajat hubungan linear antara besaran masukan dan keluaran sensor. Kemudian resolusi, di mana kemampuan sensor untuk membedakan perubahan terkecil dalam besaran yang diukur. Yang terakhir yaitu akurasi, yaitu kedekatan pengukuran sensor dengan nilai sebenarnya dari besaran yang diukur. Kemudian prinsip dasar sensor, terdapat 3 prinsip dasar sensor, yaitu yang pertama transduksi. Transduksi yaitu sensor mengubah besaran fisik, kimia, atau biologis menjadi besaran listrik. Kemudian yang kedua modulasi, besaran listrik yang dihasilkan sensor dimodulasi sesuai dengan besaran yang diukur. Kemudian konversi, di mana sinyal yang dihasilkan sensor kemudian dikonversi menjadi bentuk yang dapat diolah. Kemudian sensor berbasis fisika. Sensor berbasis fisika terdiri dari sensor suhu, sensor cahaya, sensor tekanan, dan sensor akselerasi. Sensor suhu yaitu mengukur suhu melalui perubahan sifat fisik seperti resistansi, tegangan, atau ekspansi. Kemudian sensor cahaya. Sensor cahaya yaitu mengukur intensitas cahaya dengan memanfaatkan efek fotoelektrik atau fotokonduktif. Kemudian sensor tekanan yaitu mengukur tekanan melalui perubahan sifat mekanik seperti deformasi atau tegangan. Kemudian yang terakhir adalah sensor akselerasi, yaitu mengukur akselerasi melalui perubahan sifat mekanik seperti defleksi atau gaya inersia. Kemudian prinsip sensor berbasis fisika, di mana terdapat termodinamika, optika, serta mekanika. Termodinamika, sensor suhu memanfaatkan prinsip-prinsip termodinamika seperti ekspansi termal dan perubahan resistansi. Kemudian optika, sensor cahaya memanfaatkan prinsip-prinsip optika seperti efek fotoelektrik atau fotokonduktif. Kemudian mekanika, sensor tekanan atau akselerasi memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika seperti deformasi dan gaya inersia. Kemudian aplikasi sensor berbasis fisika. Terdapat kontrol suhu, deteksi cahaya, pengukuran tekanan, dan deteksi gerakan. Kontrol suhu digunakan untuk mengontrol suhu dalam berbagai aplikasi seperti HVAC, proses industri, dan peralatan rumah tangga. Deteksi cahaya, sensor cahaya digunakan untuk mengontrol pencahayaan, mendeteksi gerakan, dan memantau kondisi lingkungan. Kemudian pengukuran tekanan, sensor tekanan digunakan untuk memantau dan mengontrol
tekanan dalam aplikasi seperti medis, otomotif, dan industri. Dan yang terakhir yaitu deteksi gerakan. Sensor akselerasi digunakan untuk mendeteksi gerakan getaran dan kemiringan dalam aplikasi seperti robotika, otomotif, dan olahraga. Selanjutnya yaitu masa depan sensor berbasis fisika. Sensor pintar. Sensor masa depan akan semakin pintar dengan kemampuan pemrosesan data, konektivitas, dan kecerdasan buatan yang lebih canggih. Kemudian integrasi sensor. Sensor akan semakin terintegrasi dalam sistem dan perangkat memungkinkan mengumpulkan data yang lebih komprehensif. Bola konduktor memiliki jari-jari R dengan muatan positif tersebar di seluruh permukaan. Jika jarak pusat bola di titik A adalah X dan jarak pusat bola ke titik C adalah Y, tentukan dengan hukum Gauss medan listrik pada titik A, B, dan C. Dengan rumus seperti tertera di layar. Medan listrik di dalam dan di luar bola konduktor berbeda. Di luar bola, jarak R lebih besar dari R besar. Medan listrik di luar bola berperilaku seperti medan listrik dari muatan titik, di mana semua muatan dianggap terkonsentrasi di pusat bola. Di mana E sama dengan 1/4 pi R Q per R kuadrat. E sama dengan 0. Medan listrik di titik A, B, dan C. Pada titik A yang berada di dalam bola konduktor, R lebih kecil dari R besar. Sesuai dengan hukum Gauss, medan listrik adalah 0 karena tidak ada muatan di dalam bola berkontribusi terhadap medan di dalamnya. 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Pada titik C yang berada di luar bola, R kecil lebih besar daripada R besar. Medan listrik juga dihitung dengan cara yang sama seperti di titik B, hanya saja jarak yang digunakan adalah jarak dari pusat bola ke titik C, yaitu Y. EC sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. EC sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per Y. Sekian penjelasan materi tentang sensor, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.